semua tahu lafaz untuk berzikir. Kita semua tahu tata cara sholat, dan kita tahu arah peta GPS kalau perlu ya, tempat di mana ada halaqah-halaqah ilmu di segini kita tahu, Bu. Minimal di kelurahan kita tahu. Kenapa saya nggak datang ya? Kenapa saya nggak setiap hari baca Quran ya? Kenapa saya kemudian kurang berzikir? Ada berzikir tapi mungkin masih kurang. Maka kita di sini harus berhati-hati. Ada hijab di antara kita dan kebaikan. Ada hijab di antara kita dan kebaikan. Nah, kemudian sedikit lagi kita sambung. Nah, tadi kan kita bacakan di surah Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia berzikir, dia mengingat Allah dan dia salat. Oke. Tapi Allah tahu ya. Tapi Allah tahu apa yang kebanyakan dipilih oleh manusia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalau saya baca ini kayak cubit gitu. Nah ya, beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Dia berzikir pada Allah, dia salat. Tapi Allah tahu, Allah Maha tahu makhluk yang diciptakannya ini, yang ruhnya itu ada dalam genggaman Allah, itu lebih memilih kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Walaupun Allah sudah bilang, Rasulullah sudah menyampaikan, ngaji, yuk zikir, sholat, menjaga pandangan, tapi mereka lebih memilih ya dunia. Dalam penafsiran ayat ini, bal antum tu'thiruna amal dunya 'alal akhirah. Kalian lebih memilih amalan-amalan dunia ketimbang amalan akhirat. Nah, itu. Jadi Allah Maha tahu. Tapi kan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, kan kita juga punya posisi, punya porsi yang tidak boleh kita lupakan dalam hal dunia kita. Baca dulu ayatnya yang lengkap. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah amalan akhirat ya sesuai dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu. Dan jangan lupakan bagian daripada dunia. Allah mulakan dengan akhiratnya dulu. Seperti kisah Utsman bin Maz'un tadi. Beliau lebih fokus kepada akhiratnya saja, lupa dunia. Salah kata Nabi. Kemudian kita bal tu'thirunal hayatad dunya. Bu, dari pagi kita kerja. Kita pulang sore, Bu ya. Bagi yang begini kita pulang sore, hanya sisa-sisa tenaga yang kita berikan untuk orang-orang tercinta di rumah. Oke, kemudian kita akan menjaga anak-anak, kita akan membersamai suami, kemudian malam kita tidur, kemudian pagi ke kantor lagi, kita kerja lagi. Banyakan mana dunia sama akhiratnya? Maka kalau kemudian di kantor tidak kita selingi dengan zikir, kalau kemudian kita tidak mengkonsentrasikan pada saat waktu sholat, kalau kita tidak mampu senyum gara-gara ke kantor dari pagi sampai sore sama suami nggak mampu senyum, yang KB itu. Ya, ingat ini teguran Allah ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, kalau seandainya kemudian kesibukan dunia kita ini menjadikan kita, alah badan ngaji besok aja, nanti aja kalau udah pensiun. Tuh. Atau saya pergi kemana, sesuatu yang baik nanti aja, ketika saya udah kosong. Yang penting pertama adalah kerja. Udah kayak apa, bedah rumah ya. Oh. Nah, itu maka harus seimbang, Bu. Kalau tadi Utsman bin Maz'un lebih ke akhiratnya,
Nabi mengatakan, menasihati harus sama. Maka seandainya Nabi di sini bersama kita, Nabi juga akan bilang sama kita, jangan dunianya saja, tapi seimbangkan juga dengan akhirat. Berarti di sela-sela itulah, di sela-sela pekerjaan kita, mendidik anak-anak kita, nah itu semua adalah ibadah kepada Allah. Kemudian di antara cara kita untuk mereparasi jiwa kita adalah majelis ilmu. Majelis ilmu, ya, menghadiri majelis ilmu. Ibu-ibu, cita-cita ibu-ibu sama keluarga apa? Wah, ke surga bersama-sama. Surganya mau surga apa? Masya Allah ya, surga Firdaus ya. Baik, Bu, sebelum kita ke surga Firdaus, ya, kita tongkrongin dulu surga-surga di dunia. Tuh, barang siapa yang ingin duduk menikmati kondisi surga di dunia, maka hendaklah dia menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, jadi kayaknya mustahil banget ya kalau kita cita-citanya saya mau masuk surga, tapi nggak pernah mau datang ke majelis ilmu. Padahal Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya baginya ke surga. Karena di situ dia akan tahu, oh wudhu saya salah, oh mat saya masih belum benar, oh hak saya kepada suami belum penuh, kewajiban saya ini, kewajiban saya itu. Disitulah kemudian dia akan tahu memperbaiki bagaimana dia menempuh jalan yang mudah agar dia menuju ke arah surga. Jadi sebelum menempuh surganya Allah, nikmati dulu ya, untuk Anda duduk bersama di surganya dunia, yaitu di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dinaungi oleh malaikat, didoakan malaikat, Anda dieluk-elukan di langit, dan doa-doa Anda mustajab. Nah, jadi kalau orang-orang terdahulu itu ketika mereka punya masalah itu datangnya ke majelis ilmu, Bu. Karena di sini ini dikelilingi oleh malaikat, dan doa yang Anda panjatkan itu diaminkan oleh malaikat. Nah, gitu. Jadi, tapi kalau datangnya jangan ketika ada masalah saja, ya. Datang saja cuma doa-doa, hana dengan sapu, hana berempok sapu, sambilan, ya, sambil menyelam minum air. Nah, baik. Jadi tadi sudah kita sebutkan berapa di antara cara kita untuk mensucikan jiwa kita, dalaman ruh kita. Pertama tadi apa? Zikir. Di antaranya tadi ya, membaca Al-Quran, kemudian wirid doa-doa kita sehari-hari, bersamakan Allah dalam segala aktivitas. Kemudian sholat. Ini apa lagi? Hadir ke majelis ilmu. Apalagi? Sudah itu ya? Baik. Nah, selama ini di setiap kampung pasti ada majelis ilmu. Ada ya? Pasti ada halaqah. Itu pasti ada. Setiap kita punya Quran di rumah ya? Ada, pasti ada. Kemudian setiap kita tahu ya bagaimana harus berzikir. Tahu, minimal tasbih, tahmid, itu pasti semua tahu ya. Tapi kenapa tidak semua dari 3 yang sudah kita sebutkan itu kita nggak lakuin, Bu? Kita semua punya Quran di rumah. Kita semua tahu lafaz untuk berzikir. Kita semua tahu tata cara sholat, dan kita tahu arah peta GPS kalau perlu ya, tempat di mana ada halaqah-halaqah ilmu di segini kita tahu, Bu. Minimal di kelurahan kita tahu. Kenapa saya nggak datang ya? Kenapa saya nggak setiap hari baca Quran ya? Kenapa saya kemudian kurang berzikir? Ada berzikir tapi mungkin masih kurang. Maka kita di sini harus berhati-hati. Ada hijab di antara kita dan kebaikan.
sini ya, ini ada hijab di antara kita dan kebaikan. Baik. Qala rajul lil Hasan. Seorang salaf bertanya, "Wahai Abu Sa'id, aku tadi malam sebelum tidur itu baik-baik saja, sehat. Kemudian aku juga mempersiapkan air untuk berwudu. Tapi aku nggak bisa bangun. Dan aku berniat akan sholat malam." Ya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, "Dosamu itu telah membelenggu kamu untuk bangun." Nah, jadi di sini beliau mengingatkan laki-laki itu bahwa boleh jadi kebaikan-kebaikan itu dihalangi oleh dosa-dosa dan maksiat kita. Nah, gitu. Kemudian Imam Ats-Tsauri, beliau mengatakan sendiri ya, pengakuan beliau Imam Ats-Tsauri, "Aku diharamkan oleh Allah bangun malam selama 5 bulan." Ya, Imam Ats-Tsauri, beliau pengakuan beliau sendiri, beliau diharamkan bangun, tidak bisa bangun, tidak terbangun. Padahal biasanya rutin selalu bangun malam selalu bangun malam. Tapi ini beliau tidak bisa bangun malam selama 5 bulan. Orang bertanya, "Aku tidak bisa bangun malam selama 5 bulan karena dosa yang aku perbuat." Dosa apa? Kok kayaknya berat sekali ya sampai 5 bulan tidak bangun malam. Suatu hari aku pernah melihat seorang laki-laki itu menangis. Ya, menangis. Dan aku berkata dalam hatiku ya, ria gitu. Imam Ats-Tsauri berkata dalam hatinya kepada laki-laki yang menangis itu, kayaknya ria tuh. Dalam hati Bu ya. Dan beliau diharamkan oleh Allah bangun salat malam selama 5 bulan. Bayangkan Bu, ghibah kita yang langsung kita katakan pada orang dan menyakiti hati orang boleh jadi menjadi hijab penghalang kita terhadap kebaikan selama bertahun-tahun. Ini Imam Ats-Tsauri cuma dalam hati Bu ya, cuma dalam hati, dan beliau diharamkan nggak bisa bangun malam selama 2 bulan. Maka bayangkan, sesuatu yang kita katakan, yang kita lakukan secara zahir dan langsung, bahkan terang-terangan kepada orang, dan itu menyakiti hati orang, itu mampu menghijab kita dengan kebaikan berapa tahun. Boleh jadi selama ini, setahun ini, aduh saya belum pernah pegang Quran. Tahun kemarin juga kayaknya enggak. Insya Allah kita introspeksi, saya ngapain ya? Saya ada buat apa ya? Atau siapa ya yang merasa sedih atau merasa sakit hati dengan saya? Nah, maka kita harus senantiasa introspeksi, sesuatu apa yang pernah kita lakukan dan itu menghijab kita dari kebaikan yang padahal itu sangat mudah dilakukan. Quran sudah ada di rumah, ya, zikir pun mudah, tapi itu nggak ingat langsung gitu, nggak ingat langsung. Ingatnya selalu arisan, beli Tupperware, sudah bayar belum ya? Kemudian beli baju baru. Setiap kondangan harus punya baju. Nah, jadi ingatnya tuh yang pokoknya itu rutin, selalu pasti akan diingat. Nah, jadi itu yang harus kita sangat berhati-hati sekali. Baik, itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Insya Allah selanjutnya kita akan sharing. Mungkin ada ibu yang ingin bertanya. Aku qauli hadza wa nastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.